Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam siaran Sarapan Rohani bersama GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Habakuk 2 ayat 6. Firman Tuhan, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi? Bagian yang kedua dari Lukas 16 ayat 10. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita berada di Minggu Advent keempat yang membawa kita semakin dekat dengan palungan di Bethlehem. Pada minggu ini, lilin Advent terakhir dinyalakan sebagai simbol kasih. Namun, kasih Tuhan bukan sekedar perasaan hangat. Kasih Tuhan adalah standar kebenaran. Menjelang kedatangan Kristus, kita sekalian dipanggil untuk memeriksa rumah hati kita. Sebuah pertanyaan refleksi bagi kita, apakah hati kita dipenuhi dengan kejujuran ataukah kita sedang menyimpan sesuatu yang bukan hak kita? Bacaan pertama yang merupakan sebuah peringatan dari Nabi Habakuk tentang bahaya ketamakan. Habakuk memberikan peringatan keras kepada mereka yang membangun hidup di atas ketidakadilan. Kalimat menggaruk apa yang bukan miliknya merujuk pada sikap mengambil keuntungan dari orang lain atau menimbun harta dengan cara yang tidak benar. Sebuah pertanyaan retoris Nabi Habakuk, berapa lama lagi, adalah sebuah pengingat bahwa ketidakbenaran memiliki batas waktu. Ingatlah bahwa Tuhan tidak buta terhadap ketidakadilan. Di Advent keempat ini kita diingatkan bahwa Kristus datang sebagai hakim yang adil. Ia datang bukan untuk memberkati kita dengan segala keegoisan, melainkan untuk memulihkan kebenaran. Apa yang kita peroleh dengan cara yang salah tidak akan membawa damai sejahtera. Sebagaimana pengajaran Yesus tentang integritas yang dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Jika Habakuk bicara tentang celaka bagi yang tidak jujur, Tuhan Yesus dalam Lukas 16 ayat 10 memberikan jalan keluar praktis melalui sebuah kesetiaan. Seringkali kita merasa bahwa integritas hanya diuji dalam keputusan-keputusan besar. Namun Yesus menegaskan bahwa karakter seorang justru dibentuk dan terlihat dalam perkara-perkara kecil dan sederhana. Misalnya, bagaimana kita menggunakan waktu kerja, bagaimana kita menjaga rahasia atau kata-kata kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kesetiaan dalam perkara kecil merupakan fondasi bagi tanggung jawab yang lebih besar. Jika kita tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang sederhana dan kecil bahkan sepele, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kemuliaan kerajaan-Nya kepada kita? Karena itu kedua ayat hari ini menjadi sangat relevan di dalam memaknai perjalanan iman di Minggu Advent keempat. Karena Kristus yang kita nantikan bukanlah dalam sosok palungan, melainkan sosok yang paling setia dalam misi Bapanya, dari palungan hingga salib. Ia tidak pernah mengambil apa yang bukan miliknya. Sebaliknya, ia memberikan miliknya yang paling berharga, yaitu nyawanya bagi saudara dan saya. Menyambut Natal berarti menyelaraskan kehidupan kita di dalam kebenaran Kristus. Kita tidak bisa merayakan kedatangan sang kebenaran jika kita sendiri masih hidup dalam tipu daya dan kebohongan. Saudaraku, Natal bukan hanya tentang dekorasi dan perayaan lahiriah,
Natal bukan hanya tentang kemeriahan acara atau gemerlapnya lampu hias. Natal adalah integritas. Karena itu marilah kita saat ini memeriksa hati dan diri kita. Adakah sesuatu dalam hidup kita yang kita peroleh dengan menggaruk milik orang lain atau dengan cara yang tidak jujur? Langkah konkret apa yang bisa kita ambil dalam memulai komitmen di minggu ini untuk lebih setia dalam hal-hal yang kecil, sederhana, di rumah, tempat kerja, bahkan dalam ruang-ruang publik? Mari kita siapkan jalan bagi Tuhan dengan meluruskan hati kita, membersihkan tangan kita, mengebaskan kaki kita dari hal-hal yang tidak benar. Biarlah Ia datang, Ia mendapati kita sebagai hamba yang setia. Karena sesungguhnya Kristus datang ke dunia untuk menyembuhkan dan memulihkan yang terluka. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian untuk dapat hidup di dalam integritas, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesetiaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, inilah kami umat-Mu yang bersepakat di dalam nama-Mu. Sertai dan topanglah kami Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran dan terang firman-Mu. Sertai dan topang kami Tuhan untuk menjaga iman dan komitmen kami setia mengikut Engkau. Di tengah-tengah segala carut-marut kehidupan, di tengah-tengah segala kekhawatiran dan kecemasan yang melanda, saat ini Tuhan, Engkau kiranya menolong kami untuk dapat melanjutkan peziarahan hidup kami dalam perkenanan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, sertailah dan tuntun kami, pulihkan dan sembuhkan kami dengan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.